semuanya, kenalin aku Siwi. Halo semuanya, kenalin aku Melvi. Di sini aku dan Melvi akan membahas salah satu teori dari tokoh keren loh. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Jadi, siapa Kurt Lewin itu dan apa saja teorinya? Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang lahir di Mogilno, Jerman pada tanggal 9 September 1890. Lewin menerima gelar doktor pada tahun 1914 dari Universitas Berlin di bawah bimbingan Stumpf. Ia bekerja sebagai instruktur dan asisten research di lembaga psikologi bersama Wertheimer, Kafka, dan Kohler. Kemudian Lewin berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Ia mendirikan dan mengarahkan Pusat Penelitian Dinamika Kelompok di Institut Teknologi Massachusetts pada tahun 1944. Pada tanggal 12 Februari 1947, Lewin meninggal di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Wah, keren banget ya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan terkait isi dari teorinya nih. Yang pertama ada struktur kepribadian. Kenyataan psikologi yang selalu dipegang Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tak dapat lepas dari lingkungannya. Kemudian, struktur kepribadian ini dibagi menjadi 6. Di antaranya, A. Pribadi. Selaras dengan prinsip psikologi Gestalt, cara menggambarkan pribadi itu secara struktural ialah dengan cara melukiskan pribadi itu sebagai keseluruhan yang terpisah dari hal-hal lainnya yang di dunia ini. Lewin menggambarkan pemisahan antara pribadi itu dengan yang lain-lainnya di dunia ini dengan membuat gambaran-gambaran tertutup, seperti di bawah ini. Semua yang terdapat di dalamnya adalah P atau pribadi, person, sedangkan yang di luarnya adalah non-P atau bukan pribadi. B. Lingkungan psikologis. Untuk menggambarkan kenyataan psikologis itu ialah dengan cara melukiskan gambaran-gambaran tertutup lagi yang lebih besar dari dan melingkupi gambaran P, seperti gambar di bawah ini. C. Ruang hidup. Ruang hidup atau medan psikologis atau keseluruhan situasi adalah totalitas realitas psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada sesuatu saat. Dengan kata lain, tingkah laku atau TI adalah fungsi dari ruang hidup. Jadi, F sama dengan RH. Dan ruang hidup adalah hasil interaksi antara pribadi atau P dan lingkungan psikologis atau LP. D. Diferensiasi ruang hidup. Penggambaran ruang hidup atau pribadi dalam lingkungan psikologisnya seperti yang telah diberikan di muka itu tidak cukup menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Sebab dalam kenyataannya, baik pribadi maupun lingkungan psikologisnya itu tidak pernah merupakan unitas yang mutlak, tetapi mempunyai diferensiasi. E. Banyaknya daerah. Banyaknya daerah itu ditentukan oleh banyaknya faktor-faktor psikologis yang ada pada suatu saat. Apabila hanya ada dua fakta dalam ruang hidup, pribadi dan ruang psikologisnya, maka hanya ada dua daerah di dalam ruang hidup. Apabila lingkungan psikologis terdiri dari dua fakta, misalnya kerja dan permainan, maka LP harus dibagi dua, dan apabila ada bermacam-macam permainan, maka daerah permainan itu harus dibagi menjadi sebanyak macam permainan semacam itu. Yang terakhir, F. Dimensi-dimensi ruang hidup. 1. Dimensi waktu. Kurt Lewin berpegang pada prinsip kekinian. Walaupun menurut prinsip kekinian, masa lampau dan atau masa depan tidak mempengaruhi tingkah laku kini, tetapi sikap, perasaan, pikiran, dan sebagainya mengenai masa lampau dan masa depan mempengaruhi tingkah laku kini. Karena itu, masa kini harus juga memuat sangkut pautnya dengan masa lampau dan masa depan, dalam artian psikologis. 2. Dimensi realitas-irealitas. Diferensiasi dalam ruang hidup itu membawa diferensiasi pula dalam dimensi realitas-irealitas. Irealitas berisikan fakta khayal. Di antara kedua bentuk ekstrim itu terdapat berbagai taraf, seperti perbuatan itu lebih mempunyai realitas daripada berbicara tentang perbuatan itu. Tujuan yang ideal kurang sifat realitasnya daripada tujuan yang langsung. Dinamika kepribadian. Energi. Lewin berpendapat bahwa setiap apa yang mau kita gerakin atau kerjain itu perlu energi. Dengan itu, seseorang dapat dianggap sebagai sistem energi. Sedangkan energi yang mendorong pekerjaan psikologis disebut sebagai energi psikis. Tegangan atau tension. Tegangan merujuk pada keadaan individu yang relatif berada dalam satu daerah pribadi dibandingkan dengan daerah lainnya. Terdapat dua sifat utama dari tegangan.
1. Keadaan tegang dalam suatu sistem cenderung untuk menyesuaikan diri dengan sistem di sekitarnya. Sistem yang memiliki tegangan tinggi akan mentransfer energi ke sistem dengan tegangan lebih rendah, sehingga kedua sistem mencapai keseimbangan. Proses psikologis yang menyebabkan tegangan menjadi rata disebut sebagai proses. Proses ini meliputi aktivitas psikologis seperti berpikir, mengingat, merasakan, dan mengamati. Misalnya, ketika seseorang menghadapi suatu masalah, energi psikisnya akan terfokus pada pemikiran, sehingga ia merasakan tegangan dalam salah satu aspeknya. Untuk mengatasi tegangan ini, individu akan melakukan proses berpikir. Setelah menemukan solusi, energi dan tegangan akan merata, sehingga individu tersebut mencapai keadaan seimbang. 2. Sebaran tegangan yang merata dipengaruhi oleh seberapa kuat atau lemahnya batas antara sistem-sistem tersebut, yang dalam istilah Lewin disebut sebagai rigiditas dan fluiditas. Kebutuhan atau need. Kebutuhan adalah keadaan atau sifat dalam diri individu yang menyebabkan meningkatnya ketegangan. Kebutuhan terdapat mencakup keadaan fisiologis seperti rasa haus, lapar, dan kebutuhan seksual. Keinginan akan barang tertentu seperti motor, mobil, baju, dan sebagainya. Keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu seperti menyelesaikan tugas atau bermain. Valensi. Menurut Lewin, valensi digunakan untuk menggambarkan nilai psikologis dari lingkungan bagi individu. Terdapat dua jenis nilai, positif dan negatif. Valensi positif. Sesuatu dianggap memiliki valensi positif jika dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Sebaliknya, valensi ini dapat menyebabkan peningkatan tegangan jika individu terlalu mendapatkan cara. Contohnya adalah makanan bagi orang yang lapar dan minuman bagi orang yang haus. Valensi negatif. Sesuatu memiliki valensi negatif jika dapat menyebabkan peningkatan tegangan saat individu mendekatinya dan mengurangi tegangan jika individu menjauhinya. Misalnya, bagi orang yang takut anjing, keberadaan anjing menjadi sumber ketegangan. Vektor atau force. Sesuatu yang akan mendorong gerakan dan terjadi apabila ada kekuatan yang cukup besar yang mendorong pribadi. Kekuatan ini berkoordinasi dengan kebutuhan dan menyebabkan pribadi terdorong untuk bertingkah laku. Contohnya, seseorang anak yang kehilangan sebuah boneka miliknya, tetapi dirinya tidak ingin mempercayai bahwa boneka miliknya telah hilang. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam dirinya untuk tidak mempercayai bahwa bonekanya telah hilang. Lokomosi. Cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi bisa berupa gerak fisik atau perubahan fokus perhatian. Contohnya, seorang anak melewati sebuah toko permen. Ia melihat ke dalam etalase permen dan ingin mendapatkan permen tersebut. Penglihatannya tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap permen tersebut. Jika anak tersebut harus masuk ke toko, maka hal tersebut disebut lokomosi. Pengubahan atau perubahan struktur. Dinamika kepribadian itu juga nampak pada pengubahan atau perubahan struktur. Pengubahan itu dapat berlangsung dalam berbagai cara. Nilai daerah-daerah berubah secara kuantitatif, artinya bisa lebih bertambah atau berkurang, dan secara kualitatif bisa berubah positif ke negatif atau negatif ke positif. Vektor berubah sesuai arahnya, kekuatannya, atau keduanya, arah dan kekuatannya. Tujuan proses psikologi Lewin berpegang pada prinsip psychological homeostatif dan menganggap tujuan semua proses psikologis itu adalah kembali ke keseimbangan jiwa, yaitu keadaan tanpa tegangan. Perkembangan kepribadian. Walaupun Lewin setuju bahwa faktor keturunan dan kematangan itu penting dalam perkembangan seseorang, dia nggak bahas soal itu karena menurutnya hal itu nggak masuk ke psikologi tapi lebih ke biologis. Hakikat perkembangan menurut Lewin adalah perubahan-perubahan tingkah laku atau behavioral changes. 1. Perkembangan berarti perubahan di dalam variasi tingkah laku. Maksudnya, semakin bertambahnya usia, maka semakin luas variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosialnya. 2. Perkembangan berarti perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah laku. Semakin bertambahnya usia, maka variasi tingkah laku, organisasi, serta struktur tingkah laku akan semakin kompleks. Tingkah laku akan berkembang di beberapa bidang, yaitu struktur relasi bertambah. Struktur relasi pun bertambah ketika dulu anak kecil hanya berhubungan dengan satu orang anak. Ketika bertambah usia, dia bisa sekaligus dengan beberapa anak. Selain itu, orang dewasa akan semakin sadar pentingnya berpengorganisasian. Orang dewasa dapat berbuat sebagaimana harusnya ketika berada dalam setiap kelompok. 2. Hierarki yang kompleks. Contohnya, saat anak bermain building blocks karena senang akan perbuatan itu, semakin bertambahnya umur, maka ia punya tujuan di luar perbuatan yang ia lakukan itu. Contoh lainnya, ketika bayi punya tegangan lapar, dingin, takut, dan sebagainya, akan menyeluruh tegangannya sehingga hanya tangisan saja yang keluar. Semakin dewasa akan terorganisir dan terintegrasi secara hierarki. 3. Struktur tingkah laku semakin kompleks.
Anak kecil hanya dapat melakukan satu tindakan. Kalau terganggu, ya dia nggak akan lanjutin tindakan tersebut. Tapi kalau anaknya sudah matang, dia bisa ngelakuin tugas sekaligus. Terganggu, terus dia kembali ke tugas yang udah dikerjain sebelumnya. Contohnya pas dia lagi menggambar sambil bercakap, terus dia menerima sesuatu lalu ditaruh di atas meja. Lalu dia akan kembali menggambar sambil bersiul atau apapun itu. 3. Perkembangan berarti bertambah luasnya arena aktivitas. Maksudnya, semakin bertambah usia, maka semakin luas arena aktivitasnya. Contohnya, anak hanya berpikir masa kini, namun orang dewasa memikirkan masa lalu, masa kini, dan masa depan agar dapat merencanakan masa yang akan datang. 4. Perkembangan berarti perubahan dalam taraf realitas. Semakin bertambah usia, realitas dan irrealitas akan berubah. Makin seseorang menua, maka akan semakin realistis mampu membedakan mana yang khayalan dan nyata, juga lebih dapat memahami konsep abstrak karena pola pikirnya meningkat. 5. Perkembangan berarti semakin terdiferensiasi perilaku. Tingkah laku anak kecil yang bersifat difus merujuk pada perilaku yang tidak terstruktur atau tidak jelas batasannya. Seringkali mereka belum bisa mengontrol penuh atas emosi dan tindakan mereka. Semakin besar tingkah laku, makin terdiferensiasi dan terjadi integrasi. Diferensiasi ini konsep yang menjelaskan hal-hal tentang kebebasan gerakan yang berasosiasi pada multitasking, peningkatan variasi perilaku, perluasan waktu, dan pembatasan jarak antara realita dan fantasi. Semakin integrasi adalah koordinasi antara bagian-bagian tersebut sehingga jadi lebih baik. 6. Perkembangan berarti diferensiasi dan stratifikasi. Semakin bertambah umur, makin bertambah daerah-daerah dalam pribadi dan lingkungan psikologisnya. Ini yang disebut di proses diferensiasi. Diferensiasi terjadi dalam dimensi waktu dan realitas irrealitas. Individu bisa menyembunyikan isi hatinya atau proses stratifikasi, tapi orang dewasa bisa berusaha dengan sengaja sementara anak-anak tidak. Setelah diferensiasi dilakukan, batasan secara otomatis tercipta. Makin besar diferensiasi ruang hidup, makin bertambah jumlah batasan antara daerah-daerah dalam ruang hidup, makin bertambah juga umur, batasan, dan diperketat atau diperkuatnya.